Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas betapa kasihannya ya konsumen ya. Jadi konsumen itu percaya sekali ya pada pabrikan. Banyak ya yang jadi sumber konsumen ketipu oleh pabrikan itu adalah karena dari keyakinan bahwa pabrikan besar itu nggak mungkin bohong. Pabrikan besar itu nggak mungkin melakukan sesuatu yang jahat. Yang namanya sales itu nggak mungkin bohongnya sampai keterlaluan. Nah ini yang dimanfaatkan oleh pabrikan ya. Ya sebenarnya pabrikan manapun begitu. Sayangnya begitu. Sales-salesnya juga. Cuma ya wis sudah jelas lah kalau untuk akhir-akhir ini pabrikan Honda itu yang nomor satu untuk dalam hal menipu konsumen ini. Penulis bilang nomor satu itu dari kebijakan pabriknya, juga dari dampak yang dirasakan oleh konsumen. Jadi soal kebohongan untuk sekarang ini wis parah sekali lah. Kalau dulu mungkin kenal istilahnya apa jenenge, black marketing ya. Black marketing itu artinya menjual dengan memamerkan keburukan dari kompetitor. Cara itu ya dilakukan ya. Yamaha juga malah terang-terangan melalui iklannya. Iklannya Deddy Miswar dan Didi Petet, Sikabayan juga Komeng. Salah satu contohnya, emang motornya mesinnya baru? Enggak. Bodinya baru? Enggak. Teknologinya baru? Enggak. Terus apa dong yang baru? Gitu ya. Salah satu iklannya kayak gitu. Ya sebenarnya black marketing itu bukan sesuatu yang benar-benar salah ya, bila memang itu beneran terjadi. Namun jadi sesuatu yang berbeda bila yang diungkapkan itu bukan kenyataan. Bila yang diungkapkan itu mengada-ada, itu sudah beda lagi. Kita nggak ngomong yang beda merek lah, yang di Hondanya sendiri. Padahal jelas rangkanya berkarat. Tapi cobalah lihat omongannya sales, omongannya Hondanya sendiri lah, sebagai pabrikan. Kan Honda itu sama sekali tidak pernah mengakui bahwa motornya itu mengalami masalah karatan ya, masalah cepat jadi karat. Itu kan Honda tidak pernah mengakui. Dari salesnya apalagi, oh itu bukan karat, oh tidak berkarat, oh aman, rangka kita itu nggak mengalami yang seperti heboh-heboh viral itu yang viral itu bohong semua itu. Yang viral itu sales atau orang yang dibayari oleh kompetitor. Padahal ya sebenarnya ada konsumennya juga. Ada konsumen yang marah-marah, kenapa nih motor saya kok jadi karatan nggak gini. Dan ya nggak pertama ini saja ya Honda melancarkan strategi pemasaran dengan menipu. Untuk Honda memasarkan motor dengan menipu itu sudah tradisi. Sudah mulai dari zaman dulu, sudah puluhan tahun Honda itu memasarkan motornya dengan cara menipu. Sudah apa ya, sudah mahir banget lah membohongi masyarakat.
Penulis ingat betul karena ya penulis merasa jadi salah satu orang yang dibohongi. Karena dulu penulis punya keluarga ya, punya ayah yang belikan Suzuki RC sama apa jenenge Kristal ya. Zaman dulu untuk 2 tak penulis produknya wis Suzuki ya. Suzuki Kristal. Pertama beli langsung yang tun. Wah, Kristal tun itu sesuatu yang luar biasa ya. Tapi yang terutama adalah konsumsi bahan bakar ya. Konsumsi bahan bakar saat itu ya 30-35 km per liter gitu ya. Dengan pemakaian ya kayak penulis kayak gini nih. Mau kencang ya kencang, pelan ya pelan. Kencangnya ya amit-amit bisa. Lepas dari Kristal Tun, penulis pun ya dipaksa beli Honda sama istri karena keluarga istri itu Honda ya, karena ya lingkungannya juga lingkungan orang kalau beli motor pasti Honda, sudah tradisi sudah. Kalau mau mentereng mau tenar macam-macam Honda. Ya wes, dibelikanlah Honda Supra awal-awal ya. Jadi saat itu ya penulis ngerasakan gak enaknya Supra awal-awal. Kayak iso digawe banter karena kalau dibuat kencang ban belakangnya getar banget ya. Saking getare kaki itu sampai capek ya. Ya wes. Tapi yang jadi fokus utama penulis adalah ketika punya motor Honda Supra itu boros karena apa? Karena kok konsumsi bahan bakarnya ya cuma 30 km per liter. Ya tentu saat itu penulis nggak pakai apa jenenge, nggak pakai MID ya. Zaman begitu mengukur bensin ya dari full to full ya. Motor zaman dulu itu kan tangkinya kecil-kecil ya, 325, 3,5 itu udah termasuk tinggi, bahkan ada yang 2, berapa gitu ya. Jadinya apa? Jadinya penulis itu jadi harus sering isi bensin. Karena sering isi bensin jadi hafal berapa rupiah setiap kali isi bensin. Hitung-hitung rupiah dengan jarak ya, jadi ketemu kilometer per liter. Dan penulis hitung-hitung saat itu Honda Supravit 30 km per liter. Beli yang baru pun Supravit X New juga sama 30 km per liter. Parah lah. Padahal saat itu semboyan dari Honda itu adalah rajanya irit. Katanya beli motor Honda itu dijamin dapat motor irit. Tapi ternyata tidak. Penulis baru ngerasakan motor irit itu setelah apa? Setelah punya motor Suzuki. Setelah ngerasakan naik motor apa jenenge? Yamaha Grip dan Yamaha Vega. Suzuki mulai dari Shogun, Smash. Enggak berarti penulis nggak pernah ngerasakan Honda yang irit ya. Pernah ya. Honda Astrea Star, Astrea Prima, motor yang mesinnya masih made in Jepang. Wah, saat itu halu sekali ya, saat itu betul-betul mulus mesinnya. Selain mulus, irit juga. Memang standar Jepang ya.
Tapi balik lagi ke asal. Saat itu Honda sudah ngomong rajanya irit, tapi ternyata enggak, bukan. Honda itu bukan motor yang paling irit. Kalau mau irit-iritan kalah lah jauh sama RC. RC saat itu ada yang 70 km per liter, RC 80 kalau nggak salah. Alfa juga irit, minim 50 km per liter. Dan itu pun zaman sudah mulai injeksi semua ya. Ada temen yang punya Yamaha Alfa ya irit. Nah sekarang juga jadi banyak hal yang ya tidak memuaskan konsumen gitu. Kita bisa lihatlah omongan-omongan dari vlogger-vlogger yang websitenya itu pakai iklan Honda atau YouTube-nya sering diundang sama Honda. Kan banyak ya ngomong bahwa ketika motor sudah sampai ke tangan konsumen, maka itu sudah jadi tanggungan konsumen. Pabrikan sudah nggak ada tanggung jawabnya lagi. Mereka juga ngomong kalau ada masalah apa-apa, ada kerusakan apa-apa, untuk selalu ke bengkel resmi saja pasti ditangani. Kalau ada klaim garansi selalu ditangani. Tapi sekarang dengan zaman internet, orang jadi sudah tahu lah bahwa oh aslinya Honda itu nggak kayak gitu. Kalau dulu cerita-cerita gitu sulit ya. Orang juga lebih seneng mendem ya, lebih seneng merahasiakan. Karena dia punya motornya, ya dia malu menyebarkan kejelekan dari motor yang dipunyainya. Malu. Ya budayanya Indonesia kayak gitu. Juga nggak berani ya, orang kecil wani ngelabrak pabrikan gede hancur itu ya. Jadi dari ketakutan, dari malu, akhirnya banyak masalah-masalah yang tidak terungkap. Dan Honda pun semakin merajalela dalam mengeksploitasi konsumen. Cuma eksploitasi ini jadi berkebalikan ya, jadi mental lagi, jadi betul-betul tidak diterima konsumen ketika sudah masalah rangka patah ini. Jadi problem-problem di motor Honda itu sudah terjadi lama ya. Tapi baru meledaknya setelah ada kasus rangka patah. Hal yang beda dari rangka patah ini adalah karena sudah menyangkut nyawa. Kalau dulu semua kelemahan-kelemahan Honda, semua kebohongan-kebohongan Honda, itu resikonya cuma uang. Dan kalau soal uang, orang Indonesia termasuk pemaaf ya. Kalau makan tiap hari susah, mengeluarkan uang 1 juta untuk memperbaiki motor padahal bukan karena kesalahan dia, itu dianggap sudah sebagai resiko ya. Dia terima padahal itu sebenarnya salah pabrikan ya. Tapi dia nerima. Klaim garansi ditolak, dia terima. Padahal misalnya klaim garansinya ditolak karena pakai stiker, karena motornya ditempeli stiker apa, pakai skotlet, velgnya dicat, macam-macam ya, yang modelnya cuma dari sisi tampilan ya, spionnya diganti ya. Itu bisa menggugurkan garansi mesin, garansi macam-macam. Konsumen ya terima karena itu cuma masalah uang. Nah, tapi yang sekarang ini adalah masalah rangka. Masalah rangka ini masalah yang jauh lebih besar. Nggak mau sudah konsumen terima. Tapi ya tetap konsumen itu masih terlalu percaya sama pabrik, masih percaya sama omongan sales.
Jadi masalah rangka karatan ini banyak juga konsumen yang masih nggak percaya, yang masih skeptis. Wah, gak popo gitu ya. Tapi ini sudah ada muncul bibit-bibitnya lah. Masyarakat sudah dengar-dengar ya. Nah, kalau Honda ya tidak segera melakukan perbaikan, melakukan sikap yang simpatik, melakukan tindakan yang pro konsumen, maka mereka yang sekarang ini masih pro Honda ya pastilah suatu saat akan menolak Honda juga. Karena ya masih berapa bulan sih ini ya, masih berapa persen sih konsumen yang tahu ada penyakitnya motor Honda. Sekarang ini masih termasuk ringan lah ya. Tapi ketika konsumen sudah bisa konfirmasi sendiri masalah yang terjadi pada dirinya, lihat saja, pasti Honda akan makin hancur lagi. Jadi ya, problemnya adalah Honda terlalu berlebihan ketika membohongi konsumen. Terlalu terlalu ekstrim dia dalam menipu konsumen. Sebenarnya Honda itu cari untung silahkan ya, mau eksploitasi konsumen silahkan, karena ya terbukti masyarakatnya mau dieksploitasi. Tapi harusnya Honda itu tahu diri, membatasi diri. Bolehlah motor dibuat gampang rusak, bolehlah bengkel-bengkel disuruh merusak motor konsumen. Tapi kalau sudah soal nyawa itu sudah sangat super sensitif sekali. Jadi ya yang terjadi sekarang ini ya senjata makan tuan ya. Ya moga-moga makin banyak konsumen yang tahu bahwa yang namanya pabrikan itu berani bohong, berani ngomong saeneke dhewe, berani merusak, berani meninggalkan kepercayaan konsumen. Bohongnya juga bisa 180 derajat kebalikan. Ya harapannya masyarakat sadar lah itu bisa terjadi. Ya wis itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.